Shalom, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Bapak harap dalam kondisi yang sehat. Kembali dengan Pak Jos, Pak Ron Sombing. Hari kita akan mempelajari salah satu materi di PJOK. Nah anak-anak, kita akan lanjut materi kita di bab 2 permainan bola kecil. Nah permainan bola kecil apa yang akan kita pelajari? Ya ini dia, permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis, oke? Nah Bapak harap kamu bisa fokus dalam penyampaian Bapak ini bisa kamu terima ya, sehingga nanti ketika Bapak sudah selesai menerangkan dan memperagakan, kamu bisa mempraktekkannya dan juga kamu bisa pahami materi kita ini. Kita mulai anak-anak. Nah seperti biasa ya, ada dua hal yang harus dicapai oleh siswa, yaitu kompetensi dasar 32 dan kompetensi dasar 42, dimana ini adalah tentang pengetahuan dan keterampilanmu ya nak. Jadi harus bisa kamu capai nih nak, sehingga dari yang keduanya muncullah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita apa? Anak-anak Bapak mampu memahami dan mempraktekkan konsep gerak spesifik permainan bulu tangkis dengan baik. Mampu memahami dan mempraktekkan konsep gerak spesifik permainan bulu tangkis dengan baik. Nah inilah tujuan pembelajaran kita. Ini muncul dari KD 32 dan KD 42 tadi nak. Nah kita lanjut, yaitu adalah sejarah. Kita bahas dulu sejarah dalam permainan bulu tangkis ini nah. Bulu tangkis ini berasal dari India nak, namanya Pona, bisa juga ada dibilang Puna ya. Lalu dimana masyarakat India ada yang merantau, kita bilang merantau ya, ke daerah Inggris ya. Lalu permainan ini dibawa dan dikembangkan di Inggris pada zaman kerajaan Raja Duke de Beaufort ya. Nah Inggris itu kan sistemnya kerajaan. Jadi di zaman Raja Duke de Beaufort inilah dibawa permainan kuno ini. Nah setelah itu permainan ini pertama sekali dimainkan di istana negara, di istana Raja Duke de Beaufort ini nah. Yaitu di istananya, di taman istananya, namanya Badminton Gloucestershire. Nah jadi istilah badminton itu nak berasal dari taman istana ya, nama taman istana Badminton Gloucestershire. Sehingga muncullah istilah permainan bulu tangkis ini badminton. Paham ya nak? Jadi badminton ini bukan berasal dari yang diciptakan, tapi berasal dari taman istana kerajaan di zaman Raja Duke de Beaufort. Nah, oke anak, dibawa dari India ke Inggris, lalu di Inggris lah dikembangkan. Oleh karena itu, turnamen paling tua di bulu tangkis ini adalah All England di Inggris. Nah, kita lanjut. Oke, gerak spesifik atau teknik dasar di dalam permainan bulu tangkis yang harus kamu pahami, bahkan bisa kamu praktekkan. Ada 6 ya nak. Nah, yang pertama grip, pegangan raket. Lalu ada 2 pergelangan tangan. Lalu ada footwork, gerakan melangkahkan kaki. Lalu 4 posisi badan terhadap bola, timing dan teknik pukulan. Kita bahas satu persatu ya nak. Kamu fokus supaya kamu bisa pahami teknik dasar ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah grip, pegangan raket. Nah, teknik megang raket ini, cara memegang raket yang baik adalah apabila dapat menerima dan mengembalikan segala macam pukulan dengan baik. Oke. Nah, pegangan raket ini yang pertama dengan forehand ya. Forehand itu pegangannya ada 2, pegangan Amerika dan pegangan gabungan atau seperti berjabat tangan. Oke, ini adalah forehand ya, dengan posisi telapak tangan mengarah ke depan. Oke. Lalu pegangan backhand, yaitu pegangan Inggris. Ketika ini forehand, backhand, kita silangkan di depan dada ya, posisinya sudah backhand. Oke, paham anak-anak? Forehand dan backhand. Nah, bagaimana cara pegangan forehand dan backhand? Ini dia. Nah, ini adalah forehand grip ya dan backhand grip. Tadi untuk forehandnya pegangan Amerika dan pegangan berjabat tangan gabungan, dan untuk backhand grip adalah pegangan Inggris. Oke, bisa paham anak-anak? Inilah pelaksanaannya. Oke, kita lanjut. Pergelangan tangan. Nah, apa fungsi pergelangan tangan di dalam permainan bulu tangkis ini?
Nah, pergelangan tangan yang lentur akan menghasilkan pukulan yang baik dan variasi serangan juga bisa berkembang. Jadi dari pergelangan tangan ini variasi serangan kita bisa kita kembangkan karena sangat mempengaruhi pukulan ya nak. Nah, pergelangan tangan. Oke. Nah, lanjut. Yang berikutnya. Inilah contoh-contoh pelaksanaan dari pergelangan tangan yang baik ya, dimana variasi serangan kita bisa berkembang dan menghasilkan pukulan-pukulan yang baik. Nah, kita lanjut. Yang berikutnya adalah footwork, yaitu gerakan melangkahkan kaki. Nah, apa fungsi dari footwork ini? Yaitu gerakan langkah kaki yang teratur akan memudahkan pemain untuk mengambil dan mengembalikan shuttle. Gerakan langkah kaki yang teratur akan memudahkan pemain untuk mengambil dan mengembalikan shuttlecock. Shuttlecock itu adalah kok bola yang kita gunakan untuk dipukul ya, shuttlecock. Nah, jadi ketika kita memiliki footwork yang baik, kita bisa mengembalikan serangan-serangan yang dilakukan lawan itu dengan baik. Nah, perhatikan di sini yang dilingkari ini adalah langkah-langkah kaki mereka. Nah, oke, dan anak dipahami kira-kira seperti ini dia. Yang berikutnya adalah posisi badan terhadap bola. Nah, apa dampak posisi badan terhadap bola ini dalam permainan bulu tangkis? Yaitu penempatan posisi badan yang baik sangat membantu untuk dapat mengembalikan shuttlecock yang diarahkan kepada bidang permainan kita. Oke, anak ya. Jadi kurang lebih seperti kalau footwork kan gerakan melangkahkan kaki. Kalau posisi badan ini arah badan kita bisa kita gunakan ya. Kita manfaatkan untuk mengambil shuttlecock yang diarahkan ke bidang permainan kita. Kira-kira contohnya seperti ini ya. Dengan posisi badan yang pas kita bisa mengembalikan shuttlecock yang diarahkan kepada kita. Oke, paham ya anak? Posisi badan terhadap bola. Yang kelima, timing. Waktu yang tepat. Usaha memukul bola sedini mungkin. Ketepatan waktu pada saat mengambil bola berhubungan erat dengan kecepatan gerak kaki untuk menuju ke tempat datangnya bola. Jadi ini adalah ketepatan waktu kita memukul bola sedini mungkin. Artinya shuttlecock kita ini belum jatuh ke lantai. Jadi kita harus secepat mungkin memukul atau mengembalikan shuttlecocknya. Nah, kira-kira bentuk timing ini ya seperti ini dia. Ya, memukul bola sedini mungkin ya, berhubungan dengan kecepatan gerak kaki untuk menuju ke tempat datangnya bola. Paham mana tentang timing? Lalu jenis pukulan. Nah, ada beberapa jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis, yaitu service, lob, drop shot, smash, drive, dan net. Kamu pahami ya nak? Pukulan service, pukulan lob, pukulan drive, pukulan smash, net. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kamu fokus ya nak, biar kamu paham. Yang pertama, pukulan service. Pukulan service bertujuan untuk memulai pertandingan. Macam-macam service ya. Service itu ada service pendek, short service, dan juga service panjang, long service. Dan ini bisa dilakukan dengan cara forehand dan juga backhand. Paham ya nak? Nah, ini dia untuk pukulan service, forehand, dan backhand. Oke. Nah, ada short service dan long service. Pelaksanaannya ini dia.
Oke, kita lanjut yang kedua, teknik pukulan lob. Pukulan lob adalah suatu pukulan yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis belakang, ya. Dimana pukulan lob ini kita arahkan melambung tinggi ke belakang, nah, ke belakang garis belakang. Itulah pukulan lob. Nah, oke. Jadi pukulan lob ini juga bisa kita lakukan dengan cara forehand dan backhand. Pelaksananya ini dia. Kita lanjut, yaitu teknik drop shot. Drop shot adalah pukulan dari belakang yang melampaui jaring yang sedekat mungkin dengan net. Melampaui jaring sedekat mungkin dengan net, ya nak. Nah, drop shot itu kita pukul dari belakang, lalu kita pukul agak pelan. Kita seolah-olah mau smash, namun bolanya pelan dan kita tempatkan bola itu sedekat mungkin dengan net. Ini dia. Oke, pelaksananya ini dia. Pukulan smash. Pukulan smash adalah salah satu pukulan yang sering menghasilkan nilai. Sebab pukulan ini merupakan suatu gerakan ayunan tangan yang cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras serta menerjunkan shuttlecock secara curam ke pihak permainan lawan. Jadi dari sinilah kita biasa mendapatkan poin. Nah, itu pukulan smash ini adalah istilahnya pukulan membunuh, ya. Nah, bisa kamu lihat ya nak, gerakan ayunan tangan dan cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras, menunjukkan shuttlecock secara curam ke pihak permainan lawan. Bagaimana pelaksananya? Ini dia. Kita lanjut anak-anak. Pukulan drive, yaitu pukulan mendatar, ya. Pukulan drive adalah pukulan yang menerbangkan shuttlecock secara mendatar. Ketinggiannya menyusur di atas net, ya. Dan penerbangannya sejajar dengan lantai, ya. Pukulan drive adalah pukulan yang menerbangkan shuttlecock secara mendatar, ketinggiannya menyusur di atas net dan penerbangannya sejajar dengan lantai. Berarti datar, sejajar dengan lantai. Oke, anak-anak, drive. Inilah pukulan drive, posisi raket kita ke depan sehingga bola bisa mendatar. Ini dia pelaksananya. Lalu yang terakhir, pukulan netting. Pukulan netting adalah pukulan yang banyak memerlukan kecermatan dan penuh perasaan. Kecermatan dan penuh perasaan. Prinsip pukulan net yaitu bola harus secepat mungkin, serapat mungkin dengan net. Oleh itu harus serapat mungkin dengan net, ya. Nah, ini dia pelaksananya yang memerlukan kecermatan, ya, sehingga bola kita bisa letakkan serapat mungkin dengan net. Oke, paham anak? Bagaimana pelaksananya? Ini dia. Nah, di sini sekarang ada perlengkapan di dalam permainan bulu tangkis, yaitu ada raket, ya, pemukul, ada shuttlecock, ya, bola yang kita gunakan. Contohnya ada Haikua, Sunpower, ya, ada Garuda dan lain sebagainya. Lalu ada lapangan dan pakaian dan sepatu olahraga. Oke, ini dia untuk perlengkapannya, anak-anak.
Nah, jadi ini harus kamu miliki supaya kamu bisa bermain bulu tangkis nantinya. Lalu setelah itu ada lapangan, ya harus adalah lapangan supaya kita bisa bermain ya, seperti itu anak-anak ya. Oke. Nah, yang berikutnya yang terakhir di sini adalah tentang peraturan. Nah, sangat panjang ini nak. Yaitu sistem skor itu adalah rally point, yaitu 21 poin ya maksimalnya. Lalu poin tertinggi dari setiap set adalah 21 poin. Apabila skor 20-20 harus dilakukan dengan perpanjangan hingga selisih jarak 2 poin sesuai dengan ketetapan. Lalu pemain yang bisa dikatakan menang dalam sebuah pertandingan jika pemain tunggal maupun ganda bisa memenangkan 2 set secara langsung. Jika terjadi hasil yang sama kuat dalam 2 set, maka dilanjutkan dengan set ketiga ya. Berarti ada kemenangan 2-1 ya kan nak? Nah, lalu yang berikutnya adalah servis yang salah. Servis yang salah yang pertama, pada saat memukul bola, kepala atau daun raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip raket. Tidak boleh anak ya, kepala atau daun raket. Nah, daun raket itu sudah tahu nak ya, daun kepala memukul bola kepala atau daun raket lebih tinggi atau sejajar dengan grip raket. Tidak boleh seperti ini. Jadi raketnya harus agak menurun. Nah, lalu titik perkenan kok, kepala daun lebih tinggi dari pinggang, nggak boleh lebih tinggi dari pinggang ya nak. Nah, titik perkenaannya, oke. Lalu posisi kaki menginjak garis tengah atau depan, tidak boleh. Lalu kaki kiri melakukan langkah, juga tidak boleh. Servis yang salah. Yang kelima, kaki kanan melangkah sebelum kok dipukul. Lalu yang keenam, rangkaian mengayun raket dan memukul kok tidak boleh terputus. Lalu yang ketujuh, penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. Itu adalah servis yang salah. Lalu yang kedelapan, itu ada lagi pelaku servis melakukan servis di daerah yang salah. Skor genap di sebelah kiri, skor ganjil di sebelah kanan. Nah, lalu nomor 9, setelah servis kok tidak mencapai daerah permainan lawan. So, pendek istilahnya, short. Lalu ada servis yang benar ya nak ya. Yang pertama adalah saat memukul bola, ketinggian bola daun raket harus berada di bawah pegangan raket, betul. Lalu perkenan kok harus berada di bawah pinggang. Perkenan kok harus di bawah pinggang. Lalu kaki kirinya, perkenan kok harus berada di bawah pinggang. Lalu kaki kirinya statis. Kiri statis. Kaki yang bergeser. Oke, kaki kirinya statis ya. Jadi kaki kiri statis ini artinya tidak bergerak ya di tempat. Nah, yang berikutnya, kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. Lalu rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian, tidak boleh ditunda-tunda ketika melakukan servis. Lalu penerima servis bergerak sesaat setelah servis dipukul ya. Jadi tidak boleh sebelum dipukul servisnya lawan sudah bergerak. Nah, yang berikutnya, pelaku servis melakukan servis di daerah yang benar. Skor genap di sebelah kanan, skor ganjil di sebelah kiri. Ini yang betul ya nak. Nah, kalau genap di kanan, ganjil di kiri. Lalu setelah servis kok sampai ke daerah permainan lawan. Oke. Nah, jadi demikian untuk materi bulu tangkis kita anak-anak ya. Bapak harap kamu bisa pahami materi-materi kita ini, dan yang jelas kamu bisa menguraikan nanti semua tentang teknik-teknik dasarnya, hal-hal apa saja yang harus dipahami tentang penilaian tadi, peraturan tadi. Nah, sekarang Bapak ingatkan kembali tentang gerak-gerak spesifik dalam permainan bulu tangkis ini. Yang pertama adalah grip pegangan raket ya, ada dengan forehand dan backhand ya. Lalu ada pergelangan tangan mempengaruhi pukulan dan mengembangkan pukulan. Footwork ya adalah gerakan kaki untuk mengambil bola, dan posisi badan membantu kita untuk mengembalikan bola. Timing, ketepatan waktu kita di dalam memukul. Lalu teknik-teknik pukulan ada tadi, pukulan drive, pukulan smash, pukulan service, drop shot, lob. Nah, kamu pahami semuanya dan peraturan tadi. Jadi Bapak harap kamu tetaplah semangat belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap berolahraga supaya imun tubuhmu baik. Kita berjumpa lagi anak-anak di pertemuan berikutnya, masih dengan Pak Jo. Selamat pagi, dadah.